Astagfirullah, 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 astagfirullah. سبيل الدموع سبيل. Miris, sadis, dan keji moral anak zaman sekarang. Moral dan perilaku seharusnya diajarkan serta ditanamkan sejak dini, sejalan dengan adanya peran dari orang tua. Semua berasal dari rumah. Namun faktanya, justru rumah tak lagi menjadi peran pendidikan pertama. Banyak orang tua yang melalaikan tanggung jawab tersebut. Orang tua mengajarkan kehidupan, namun lupa disertai dengan pendidikan moral. Menjunjung tinggi moral yang berpedoman serta berlandaskan Al-Quran, sehingga dapat mencetak generasi yang Quran. Faktanya, fondasi dasar yaitu keluarga seakan menutup mata akan pentingnya moral, sehingga krisis moral semakin merajalela. Sejalan dengan hal itu, dalam kesempatan ini, saya, Friska Pratiwi, dari PAI 1 semester 3, akan menyampaikan pidato atau ceramah peran keluarga dalam membentuk generasi yang Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu alal khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan kesempatan. Selawat dihaturkan salam kepada figur sentral sedunia, elit pemegang agama yang tak pernah luntur keimanannya dari harta dan jabatannya. Beliau kekasih Allah, bertitelkan Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, dan dambaan hati Siti Khadijah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, calon anak muda pemimpin bangsa. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Adil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu, kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru hanya menjadi tempat persinggahan. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya,
Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Roy Shihab mengatakan bahwa Do'afa bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja, dan generasi muda tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika kita persiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi yang Qur'ani? Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami? Lantas Rasulullah menjawab, engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin. Rekan-rekan sekalian, calon anak muda pemimpin bangsa. Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. Sebagai contoh, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah, mengatakan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Rekan-rekan sekalian, calon anak muda pemimpin bangsa, dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari kita ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, manhaj, dan jalan hidup. Sekian dari pidato saya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan khazanah bagi kita semua. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.